Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, kalau kemudian yang kita miliki itu adalah emas berupa perhiasan Iya, Kiai. iya, Bagaimana, apakah itu wajib juga untuk iya, dizakati iya, atau bagaimana iya, Kiai? Misalkan nih Kiai, sebelum Kiai menjawab, itu kita pakai buat kebutuhan sehari-hari. iya, Itu iya, tetap harus bayar zakat ya iya. Kiai ya? Artinya gini Mbak Eva ya, emas dengan perempuan itu identik dengan perhiasan. Betul. Tapi emas dengan laki-laki itu tidak boleh diidentikan sebagai perhiasan. Karena saya Hmm, sebagai seorang laki, itu kan diharamkan untuk ya, menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. emas. Nah, kemudian kalau pertanyaannya adalah perhiasan perempuan, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Zakat itu kalau terkait dengan pokok kebutuhan hidup orang, itu tidak menjadi objek zakat. Kayak saya Hmm, punya mobil, maka mobil saya yang saya pakai untuk bekerja, itu bukan objek zakat. oke. Nah, sama dengan perempuan. Perempuan tuh kan kalau nggak pakai emas tuh rasanya gimana gitu. Padahal Ya, suaminya emas-emas juga gitu ya. Tapi dia merasa kalau nggak ada emasnya tuh kayaknya nggak pas kurang sebagai ya. kurang sebagai perempuan. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya sama perempuan, sama muslimah di zaman Nabi. Nabi, kami punya perhiasan yang kami pakai. Apakah itu wajib zakat? Maka fatwanya jelas, la zakata fil khuli. Tidak ada yang namanya kewajiban zakat pada perhiasan. Nah, tetapi Hmm. kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kita ngelihat apa ada bedanya perhiasan di masa lalu dengan perhiasan di masa sekarang. Ya, Dulu pakaian orang itu sederhana. Kita bisa lihat di masa lalu, ya, mungkin orang kaya itu untuk memakai perhiasan tuh cukup gelangnya saja. mhm, Tapi hari ini kadang-kadang gelangnya, brosnya itu disesuaikan bahkan dengan bajunya. bajunya. Kalau kerudungnya ini, Iya ini. iya Kalau iya iya, sepatunya ini gitu. heeh, Sehingga ada orang yang memiliki perhiasan dalam pandangan banyak ulama ini masuk israf. Israf itu berlebihan, berlebihan. keluar dari batas kewajaran. Dan ini tentu Mmm, bukan kemudian dipahami oleh para pemirsa. Ini ada dalil khususnya dalam agama. mhm, Misalnya batasannya sebatas berapa gram. Nggak ada. Itu kembali kepada uruf dan kebiasaan. Jadi para pemirsa, kalau istrinya atau anak perempuannya itu punya perhiasan pada jumlah yang wajar. Jumlah yang wajar itu misalnya kalau orang yang butuh sering keluar atau banyak orang, kalau nggak ganti-ganti juga malah jadi omongan iya, misalnya, maka kita ukur pada kepantasannya. Kepantasannya punya berapa set sih? mhm. Ya tidak harus 365 kan, karena hari itu ada 365, nggak gitu. Tapi kita kan dia punya 7 set perhiasan. Atau dia punya 30 set perhiasan. Oke, Maka kita katakan sudahlah, dari 30 ini yang kita anggap wajar, katakan 5 set. Maka 5 mmm. setnya itu tidak kena zakat. Oh sisanya harus tetap membayar Sisanya zakat ya, dalam Kiai? pandangan sebagian ulama itu harus bayar zakat. Karena Mmm, itu untuk kita memahami tujuan zakat itu sendiri apa. oke, Kan tujuan zakat kayak takuna dulatan bainal agniya. Supaya harta itu tidak berputar di tangan orang kaya. Bayangkan, seandainya nanti semua perhiasan tidak menjadi objek zakat, maka nanti ada orang yang lari dari zakat dengan cara mengkonversi uangnya untuk dibelikan perhiasan. perhiasan, Dengan alasan perhiasan itu tidak tidak wajib kena zakat. zakat. Oke. Nah, Kiai, kalau kemudian kita bicara perhiasan, perhiasan itu kan tidak semata-mata emas, Kiai. Iya, Kadang-kadang digabung dengan iya, berlian, batu iya, mulia dan iya, lain betul. sebagainya. Nah, itu apakah juga masuk dalam kategori yang wajib untuk atau objek zakat, Nah, Kiai? ini menarik Mbak Eva. Bahkan kalau mau saya tarik benang yang lebih luas lagi, perhiasan hari ini kan bukan cuma yang nempel sama perempuan. Iya. Lukisan Nah, itu dia harganya tuh. boleh jadi Lebih mahal miliaran. Iya kan? daripada Orang menghias perhiasan. rumahnya misalnya hari ini, itu dengan ikan arwana misalnya. Dengan sesuatu yang dulu itu tidak memiliki nilai ekonomi. Hmm, Tidak ada sertifikatnya. Hari ini lukisan itu ada sertifikatnya. ya. Bisa digadaikan loh ke perbankan. Artinya apa? Dia sekarang menjadi nilai harta. Hmm, Nah, ini yang menyebabkan saya dulu ngaji sama guru saya. Jujur guru saya itu memang bermazhab Imam Abu Hanifah, tetapi beliau selalu melihat kepada tujuan utama dari zakat itu adalah keadilan, kemauan orang yang memiliki harta berlebih untuk berbagi. Oleh karena itu kata guru saya dulu, semua perhiasan apapun bentuknya, selama dia memiliki nilai ekonomi,
nilai ekonomi itu saya tanya sama guru saya, ekonomi itu artinya apa? Dia bisa mudah untuk dijual, liquid kalau istilah perbankan, Oke. mudah dicairkan. Yang kedua, dia bisa digadaikan. Karena syaratnya gadai itu kan ada orang mau menggadaikan, yang menerima gadai itu kan mensyaratkan wah ini harta yang mudah dicairkan, mudah dikuasai dan sebagainya. Nah, ketika kriteria ini ada dalam batas di luar kepantasan itu dikenakan zakat, Mbak Eva. Oke. Sama nih para pemirsa, mumpung saya ingat, kebutuhan pokok kalau itu berlebih. Rumah saya Mbak Eva, yang saya tinggali untuk istri dan anak saya itu nggak kena zakat. Oke. Katakan saya punya rumah, anak saya 3, anak saya 4, anak saya 5, saya siapkan 5 rumah. Itu nggak kena zakat. Tapi Mbak Eva, kalau saya jadi orang kaya banget, terus saya punya rumah di setiap kabupaten di Indonesia, di setiap provinsi, apa itu kena zakat? Kalau saya punya mobil dalam bilangan yang berpuluh-puluh, maka guru saya dulu ya itu berpesan kepada saya, yang seperti itu Faiz, gunakan nuranimu. Kalau nanti harta-harta seperti ini dikeluarkan dari objek zakat, maka akan banyak orang kaya harta tapi miskin hati. Nih, dia akan mengkonversi uangnya atau emasnya ke dalam harta-harta yang tidak menjadi objek zakat. Oke. Nah, Kiai, kalau begitu Kiai, membayar zakatnya bagaimana nih Kiai? Tadi Kiai katakan kan kalau tadi emas sudah ada nisabnya begitu ya Kiai ya. Nah, membayarnya itu sekali apa setiap tahun? Dan misalkan kalau punya tadi Kiai katakan lukisan atau mungkin ibu-ibu sekarang punya tas branded Kiai. Nah, itu bagaimana cara ini yang penting disadari Mbak Eva. Kalau kita sebagai muslim, kata guru saya, yang menyadari dengan tujuan zakat, maka kita perlu menyadari bahwa itu sekarang adalah harta. Dulu kalau saya beli tas, itu dijual nggak laku Mbak Eva. Ya, saya beli kacamata, dijual nggak laku. Saya beli jam, dijual nggak laku. Tapi yang branded tadi, itu bahkan ada yang harga bekasnya itu menjadi lebih mahal daripada harga barunya karena barunya nggak ada stoknya. Betul. Nah, yang seperti ini dipahami oleh guru saya itu sebagai al-mal. Maka dia dikonversi kepada uang. Uang ini satu kesatuan. Kalau kita konversinya rupiah, semuanya dinilai dengan rupiah. Kalau dikonversi kepada dolar, ya pakai dolar. Katakan pakai rupiah. Jadi tasnya Mbak Eva ini punya tas branded misalnya ada 15 ya. Loh, harganya sampai misalnya miliaran dikonversi ke uang. Maka pada batasan yang saya dikatakan itu di luar kepantasan, itu dikenakan zakat. Nanti tasnya itu tidak dikenakan harga beli. Tapi diapresial dengan harga pasar hari ini. Kan ada tuh orang yang jual sebagai second gitu kan ya. Nah, ini pentingnya para pemirsa mengetahui harga di pasar dari semua objek zakat. Misalnya ada yang punya mata uang dolar, mau mengeluarkan dalam bentuk rupiah. Maka kursnya itu harus kurs yang baik. Tuh, jangan cari kurs yang paling murah. Misalnya ada bank 3 nih, misalnya ya. Tahu-tahu yang ini 2000 sekian, yang ini 2000 sekian, yang ini ada 1900 sekian. Oh, berarti kalau gitu nih enggak begitu. Tapi diambil harga yang wajar di tengah. Dia bukan harga yang paling tinggi dan bukan harga yang paling rendah. Nah, untuk membayarnya tadi seperti pertanyaan saya Kiai, itu bayarnya setiap tahun atau nah, itu bagaimana Kiai? Itu ngikutin nisab, ngikutin haul tadi. Karena semua yang bernilai uang, kata ulama, itu dikumpulkan pada induknya. Kan kita mengatakan induk kehidupan zakat mal itu kan dulu emas, sekarang uang. Maka semuanya diikutkan kepada ketentuan zakat uang. Dia harus ada di 1 haul, 1 tahun. Kemudian yang kedua, dia juga harus mencapai nisab. Ya, kemudian nisabnya dikonversi dengan emas yang variabel tadi, dikeluarkan dalam bentuk uang. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi Kiai. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung zakat penghasilan Kiai. Nah, ini mungkin banyak menjadi pertanyaan pemirsa. Kalau mau ikuti pembahasannya kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.